Makanya Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau hadirin ketika ketika dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan nazar, murid-muridnya duduk di samping dia melihat keadaan Imam Ahmad ibn Hanbal dalam keadaan sulit. Kita memang disunahkan Bapak dan Ibu sekalian, kalau melihat orang lagi sakaratul maut, kita talqinkan kalimat tauhid, kita bimbing dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka salah satu muridnya mentalqinkan ke telinga Imam Ahmad, dibimbing mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi Imam Ahmad malah mengatakan la, tidak dan tidak. Coba bayangin hadirin, kalau ada orang kita talqin ngomong la ilaha illallah sebab tidak, kira-kira gimana kita anggap? Wah, ini gawat, dosanya banyak nih. Maksiatnya luar biasa, sampai ditalqinin la ilaha illallah di malam bilang enggak. Mungkin itu bakal beranggapan orang suul khatimah. Sampai murid-muridnya Imam Ahmad bingung, ini kenapa Imam Ahmad ahli ibadah, ahli taat, yang mengenalkan kita pada Allah, yang mengenalkan kita pada Rasulullah, lalu kenapa waktu ditalqinkan kalimat la ilaha illallah maka malah bilang tidak? Maka semua menangis hadirin, khawatir gurunya meninggal suul khatimah. Semuanya menangis. Subhanallah, gak lama Imam Ahmad pun kayak sadar. Lihat murid-muridnya pada nangis, ditanya kalmai bingung, apa yang membuat kalian menangis? Cerita ini murid, tadi ya guru, kami pikir itu udah akhir hayatmu, kami pikir udah penghujung umurmu, maka kami talqinkan engkau kalimat la ilaha illallah, engkau malah menjawab tidak dan tidak. Kami khawatir kau meninggal dalam keadaan suul khatimah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal, hai muridku, aku bilang tidak bukan menjawab kalian, tapi barusan syaitan datang kepada saya sambil gigit jari. Ini syaitan gigit jarinya mengatakan, hebat kau ya Ahmad, saya kalah darimu. Hebat kau ya Ahmad, kau menang dari saya. Hebat kau ya Ahmad, kau selamat dari gangguan saya. Maka saya jawab tidak, saya belum menang darimu. Tidak, engkau belum kalah dari saya. Tidak, saya belum selamat dari gangguanmu, kata Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, tahukah kalian kenapa syaitan mengucapkan kalimat seperti ini? Kabel gigit jari, kalau kita jadi Imam Ahmad, kita bakal bilang apa? Kalau syaitan bilang, Pak, hebat Bapak, saya ngaku kalah sama Bapak, kita bakal bilang, oh ya saya jamaah masih ahli tua, wah sholat subuh, wah sholat 5 waktu gak pernah tinggal. Itu kita hadirin. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal sadar di budaya syaitan, tahu apa yang diinginkan syaitan. Kata Imam Ahmad, tidak, saya belum menang darimu, engkau belum kalah dari saya, dan saya merasa belum tentu selamat dari godaan ya syaitan. Tahukah kalian hai muridku kenapa dia bilang seperti ini? Ini syaitan kalau ngomong jangan pernah dipercaya. Syaitan ini pendusta, tukang bohong hadirin. Dia ngomong kayak begini, berharap saya bilang iya. Harapannya biar saya bilang iya. Kenapa? Sebab kalau saya bilang iya, timbul sifat ujub bangga diri, saya bisa mengalahkan syaitan. Akhirnya meninggalin saya dalam keadaan ujub, meninggal dalam keadaan suul khatimah. Tapi itu Pak hadirin, kalau orang-orang yang punya ilmu tahu di budaya syaitan ya. Jangan sampai syaitan ini Pak pintar bermain, ahli siasat ya. Jago politik, gimana strategi umat Islam, gimana caranya biar gak ibadah. Kalau kau ibadah, gimana caranya biar gak dapat pahala. Itu dia. Itu syaitan. Jadi bukan berarti orang yang rajin ibadah berarti selamat dari badan syaitan, nah, belum tentu. Syaitan udah berjanji di hadapan Allah saat diusir dari surga, ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam dia menolak, maka Allah perintahkan syaitan keluar dari surga. Maka dia bersumpah dan memohon kepada Allah, wa bi'izzatika, dia bersumpah dengan nama Allah lagi Pak. Bersumpah dengan nama Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, saya bersumpah dengan namamu ya Allah, bersumpah demi keagunganmu ya Allah, saya bakal menyesatkan anak keturunan Adam biar masuk neraka semuanya. Tuh dia, gak main-main pakai sumpahnya dengan nama Allah. Kalau melakukan itu sumpah dengan nama Allah, ini sesuatu yang besar. Ini syaitan saking kesalnya Pak,
saking hasutnya kepada Nabi Adam sampai anak keturunan Nabi Adam bakal disesatkan masuk neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar itu ucapan syaitan, maka Allah tantang, engkau gak bakal mampu ya syaitan godain hamba-hamba yang ikhlas kepada Allah. Maka syaitan doa, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan usiaku sampai hari kiamat. Biar apa? Biar saya bisa menyesatkan semua keturunan Adam dari yang pertama hingga yang terakhir, semuanya masuk neraka ya Allah. Ya. Maka hadirin, tahukah di sini Allah mengabulkan doa syaitan? Sebenarnya ada hikmah, ada beberapa hikmah. Asyahid di ini, ketika syaitan berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah, dipanjangkan usianya. Kalau nggak syaitan bisa meninggal dalam waktu cepat hadirin. Tapi dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab Allah yakin. Allah tahu bahwa kita ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau berjalan di jalan Rasulullah, yang mau menimba ilmu agama Allah, insya Allah selamat dari godaan syaitan. Maka ini pernah sekali waktu dikisahkan, ada satu orang istiqomah Pak, sholat subuh khususnya di masjid, sholat 5 waktu di masjid. Sekali waktu suatu malam hujan lebat, begitu lebatnya sehingga akhirnya jalanan jadi becek licin. Ada satu orang yang istiqomah di sholat di masjid, waktu sebelum subuh dia udah siap-siap pakai baju yang bersih, keluar rumah. Ketika keluar rumah baru jalan beberapa langkah kepleset, jatuh, kotor semua pakaiannya. Maka syaitan mulai bisikin, udah ini gak perlu lagi masih sholat di rumah, uzur, sekarang lagi becek ya begini, udah sholat di rumah juga usah ke masjid. Dia bilang, Mbak, saya harus sholat di masjid. Aneh istiqomah di masjid. Pulang ke rumah, dia ganti baju yang kotor, dia pakai baju yang baru, berangkat lagi Pak. Jalan lagi keluar rumah, terus jalan, udah mau nyampe pintu masjid, kepleset, jatuh lagi, kotor lagi bajunya, pulang lagi ke rumah. Pulang ke rumah, syaitan makin miskirin, udah cukup, gak usah ke masjid, sholat di rumah aja. Uzur lagi kayak begini, ntar nanti jatuh lagi. Pulang-pulang, tetap aneh sholat harus di masjid. Buka baju kotor, ambil baju yang bersih, balik lagi ke masjid. Jalan lagi saudara sekarang, udah dekat pintu masjid, makin dekat kepleset, jatuh lagi dia, kotor lagi. Syaitan makin kenceng godain dia. Udah 3 kali ya pulang, udah uzur. Ini tanda kalau Allah pengen ente sholat di rumah. Pulang ke rumah, jelaslah aneh sholat harus ke masjid. Walaupun aneh jatuh 10 kali, aneh tetap bakal balik ke masjid. Wah, ditantang syaitan. Dia buat ganti baju yang baru, Pak, balik ke masjid. Jalan perlahan-lahan, dia takut kepleset lagi. Subhanallah, di tengah jalan gak sengaja kepleset. Waktu dia kepleset, ada orang nolongin Pak, ditangkap tuh orang, didiriin lagi, dipegangin tangannya, dibimbing sampai ke masjid biar gak jatuh. Dipegangin, dijagain sampai masuk ke depan pintu masjid. Maka orang ini ucapin syukran, terima kasih banyak. Sekarang ayo kita sholat berjamaah di masjid. Kata yang nolongin, lah, aneh gak mau ke masjid. Loh, kenapa gak mau ke masjid? Loh, aneh ini syaitan. Kata orang yang nolong ini, aneh ini syaitan. Dia bilang, ajib, syaitan nolongin orang ke masjid, bimbing orang biar diantarin ke masjid. Dia bilang, kenapa diantarin aneh ke masjid ya syaitan? Dia bilang, sebab aneh kesel banget sama ente. Loh, kenapa? Waktu ente jatuh pertama kali, aneh pikir ente udah kapok gak mau ke masjid. Malah ente pergi ke masjid, itu dosa ente semuanya diampunin sama Allah. Pas jatuh yang kedua kali, aneh pikir udah ente gak bakal ke masjid, ente malah balik ke masjid. Maka dosa semua keluarga ente diampunin sama Allah. Nah ketika 3 kali ente jatuh, aneh pikir udah kapok ente. Ternyata kagak, itu semua dosa tetangga-tetangga ini diampunin sama Allah. Nah aneh pikir kalau ente jatuh yang ke-4 kali terus ente balik, akhir dosa sekampung diampunin sama Allah. Rugi kata syaitan. Dinyesatkan mereka gara-gara jatuhnya ente, Allah ampuni semua dosa. Maka nganterin ente sampai ke dalam masjid. Syaitan hadirin, nggak senang orang dapat pahala, nggak senang orang dapat ampunan.
Gak senang orang bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bakal berusaha berbagai macam cara menyesatkan umat. Subhanallah. Maka ini penting bagi kita untuk memahami tipu daya syaitan. Kemudian juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya orang tidak memiliki ilmu, dasar ilmu yang kuat, itu bisa dimainkan syaitan dengan mudah. Seperti anak kecil memainkan bola, kadang tendang sana, kadang kemari, ya, dibawa ke sana, dibawa mundur. Begitulah keadaan kita, dipermainkan oleh syaitan kalau kita tidak punya ilmu. Makanya pernah Imam Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, beliau pernah sekali waktu hadirin ketika keluar dari rumahnya untuk yahtali birabbu ibadah kepada Allah, di dalam kegelapan malam tiba-tiba muncul cahaya. Zaman Syekh Abdul Qadir Jailani belum ada lampu kayak begini hadirin, belum ada listrik. Di tengah malam muncul cahaya begitu terang benderang. Kemudian cahaya itu mengeluarkan suara, mengatakan, ya Abdul Qadir anta abdi, ya Abdul Qadir anta habibi, ya Abdul Qadir if'al ma syi'ta, laqad rafa'tuka ila makanin 'ali. Ya Abdul Qadir, engkau adalah kekasihku. Ya Abdul Qadir, engkau adalah hambaku. Ya Abdul Qadir, engkau telah kutinggikan kedudukanmu di derajat yang sangat tinggi. Lakukan yang kau inginkan, kau tidak bakal dituntut sama sekali olehku, ya Abdul Qadir. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, Syekh Abdul Qadir diriwayatkan dalam manaqib beliau, ketika melihat cahaya tersebut dia pun kagum. Ketika mendengarkan suara, dia pun mendengarkan dengan seksama, sampai pada kalimat ucapan, ya Abdul Qadir, laqad rafa'tuka ila makanin 'ali fa'al ma syi'ta watruk ma syi'ta. Sampai pada kalimat, ya Abdul Qadir, kau telah kuangkat ke derajat yang sangat tinggi, lakukan yang kau inginkan, tinggalkan yang kau inginkan, kau gak bakal dituntut. Di situ Syekh Abdul Qadir langsung paham hadirin, ada syaitan, ada aduwallah, ya. Itu Abdul Qadir Jailani yang tadinya kagum lihat cahaya di tengah malam, berubah memandang cahaya dengan pandangan tajamnya, sambil berkata, uskut anta ya aduwallah, diamlah kau hai musuh Allah, jangan coba-coba mengecohku, saya tahu kau ini syaitan. Maka cahaya dari terang benderang tiba-tiba redup, langsung meredup sebelum hilang, ngomong lagi, Abdul Qadir, itu tahu dari mana kalau saya syaitan? Kok bisa tahu? Kata Abdul Qadir Jailani, gimana nggak tahu ya syaitan? Ada manusia yang lebih mulia dari saya, dialah Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap diwajibkan sholat, tetap dilarang perkara haram. Saya kan cuma Abdul Qadir, saya cuma bagian daripada umatnya. Kok saya bisa mengungguli Rasulullah? Di sini saya tahu kalau engkau ini syaitan, bukan Allah. Maka syaitan pun berkata, na'am ya Abdul Qadir, tapi dia perlu tahu, dengan cara kayak begini saya berhasil menyesatkan ratusan ribu ahli ibadah menjadi orang yang tidak punya agama sama sekali. Dengan cara kayak ini, ibadah telaten luar biasa, digodain syaitan, bilang ini bebas, gak bakal ditutup, bebas, senang dia. Ninggalin sholat, ninggalin puasa, terus udah pakai ngomong, saya mah gak perlu sholat lagi, udah nyampe saya. Gak tahu nyampe kemana ya. Jadi banyak orang-orang yang sekarang nih, kalau saya udah gak perlu sholat, udah nyampe ma'rifat, udah nyampe hakikat, jadi saya gak perlu sholat lagi. Masya Allah, kita bilang tuh Rasulullah belum nyampe ma'rifat sampai hakikat gitu. Rasulullah mencapai lebih dari ma'rifat tapi tetap sholat. Kalau itu kan Nabi Muhammad Rasul utusan Allah, memang wajib bagi dia untuk sholat. Abu Bakar Siddiq kurang apa? Umar bin Khattab kurang apa? Yang mana dinyatakan oleh Rasulullah, idza salaka Umar fajjan salaka syaitan fajjan akhar, inna syaitan la yafir min dhilli Umar. Jadi Sayyidina Umar kalau lewat satu gang, Pak, syaitan pilih gang lain. Syaitan takut ketemu bayangan Sayyidina Umar. Dan bayangan Umar bin Khattab kabur. Kalau begini kedudukan Sayyidina Umar bin Khattab, apakah belum mencapai ma'rifat hakikat yang seperti yang dibayangkan? Lebih dari itu. Tapi gak ada ceritanya Sayyidina Umar meninggalin sholat. Gak ada ceritanya Sayyidina Umar melakukan maksiat. Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pembesar para sahabat Rasulullah, kurang apa mereka? Ahli dzikir, ahli doa.
tapi tetap gak pernah meninggalkan ibadah. Nah kita hadirin ya, ibadah masih pas-pasan ya. Terus bang, kalau saya mau sampai ma'rifat gitu, Masya Allah ya, jadi saya udah nyampe, itu belum nyampe, makanya sholat, kalau saya gak perlu lagi. Jadi kalau ada dikumandangkan, saya cuma cukup bilang eling ya. Nyampe udah ya, yakin pada Allah. Itu ya, ada tipu daya syaitan ya. Menyesatkan berapa banyak umat manusia disesatkan dengan cara seperti ini hadirin. Bahkan kita teringat tuh ya, masih tahun 2000 sekian ya, masih 2008, 2010 atau 2000 berapa lah waktu itu ya, waktu ada fenomena banyak para anbiya bermunculan di Indonesia. Nabi-nabi baru di Indonesia banyak. Wah hasil ini ngaku nabi, itu ngaku nabi, ada yang ngaku jadi Jibril. Masya Allah ya. Kalau ditanya Pak, orang pada bingung, kok ini bisa yakin diri itu nabi? Dari mana dia yakin diri itu nabi ya? Sebab saya waktu lagi di villa, lagi sendirian ya, lagi duduk tengah malam lagi merenung, tiba-tiba muncul cahaya. Di cahaya ngomong, ente ada angkat jadi nabi besoknya. Sama persis caranya hadirin, kayak digodain si Abdul Qadir, digodain orang, cuma bedanya dia kalau orang punya ilmu ya dasar paham, mengerti kalau ini ada tipu daya syaitan. Tapi kalau orang nggak punya ilmu, kebawa ke syaitan. Pakai benar ucapan syaitan kepada si Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, tahu kan kau, saya berhasil menyesatkan ratusan ahli ibadah menjadi orang yang nggak punya agama ya. Apalagi yang ibadahnya pas-pasan, gampang banget syaitan. Udah ibadah pas-pasan, belajar ogah ya. Untuk ilmu kagak mau, yang penting mah ibadah gitu. Kalau dia masih cari, yang penting saya sholat, yang penting saya puasa lah. Labud bil ilm, harus dengan ilmu hadirin ya. Kemudian juga yang berikutnya hadirin, kenapa kita harus belajar ilmu agama Allah? Sebab perintah dari Allah. Perintah dari Allah untuk kita belajar menimba ilmu agama Allah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa ardhahu habar hadhihi ummah ketika beliau mentafsirkan ayat Quran ya, Allah nyatakan di dalam Al-Quran tentang tugas utama kita sebagai manusia, tujuan penciptaan kita. Allah nyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalimat liya'budun hadirin kata Ibn Abbas artinya adalah liya'lamu atau liya'lamu agar mereka mengerti cara ibadah yang benar. Makanya di situ berarti dalam perintah liya'budun itu perintah agar kita mempelajari cara ibadah yang benar kata Ibn Abbas. Artinya wajib menuntut ilmu. Dan subhanallah belajar ilmu agama Allah Bapak gak cukup cuma lihat internet, lihat medsos, nonton TV, dengar radio, itu sih boleh aja, cuma bukan landasan ilmu agama Allah. Kalau belajar ilmu agama Allah kayak gini, duduk talaki di hadapan guru dan lain-lainnya, duduk sama-sama pahami apa yang disampaikan. Wah, kenapa hadirin? Sebab barang siapa yang belajar tanpa guru maka kesalahan yang dilakukan bakal lebih banyak dibandingkan yang benar. Kenapa? Salah paham. Tapi kalau nanya, kalau duduk di depan guru, kalau nggak paham bisa nanya. Tapi coba sama medsos, mau nanya gimana kita? Mau nulis komentar ditulis, pertanyaan kagak dijawab. Wah, akhirnya hadirin banyak orang-orang zaman sekarang ini yang cuma mengandalkan medsos, mengandalkan internet, mengandalkan TV, mengandalkan ini dan itu, sehingga akhirnya dianggap saya nggak perlu lagi hadir majlis taklim, saya nggak perlu lagi duduk di depan ulama, saya udah belajar ilmu agama. Ini banyak menyimpang. Kenapa hadirin? Sebab kalau orang belajar tanpa guru, cuma baca buku, cuma lihat internet, ini ibaratnya orang yang belajar memiliki ilmu, kalau toh benar ilmunya itu nggak bersanad, tidak bersambung sampai ke Nabi Muhammad. Kenapa? Apa seberapa pentingnya dari sanad itu? Dinyatakan oleh Ibnu Mubarak, as-sanadu minad din. Sanad mata rantai itu bagian daripada agama. Jadi nggak boleh diremehkan. Beliau mengatakan, laula sanad sayaqulu man syaa bima syaa.
Kalau bukan karena rantaian yang bersambung dari guru ke guru sampai ke Rasulullah, orang bakal berucap semaunya dia. Tapi kalau ada guru, ada sanad, dia nggak bakal ngomong kecuali sesuai yang diucapkan gurunya. Bagaimana satu contoh hadirin? Kalau kita sholat berjamaah ya tadi, shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga, kami shaf paling belakang. Shaf pertama mungkin lihat gerakan imam, sebab yang kami sholat berjamaah kan ada tertibat salatul makmum di salatul imam. Terikatnya atau terkait dengan sholat makmum dengan sholat imam. Artinya yang namanya makmum wajib ikuti imam. Imam ruku, makmum ruku. Imam i'tidal, makmum i'tidal. Imam sujud, makmum sujud, kan gitu. Ya, mau shaf pertama sampai shaf paling belakang wajib ikuti imam. Baik. Shaf pertama oke, mereka bisa lihat imam. Shaf kedua mulai terhalang ya, nggak bisa lihat imam. Kenapa? Terhalang malah di depannya. Shaf ketiga makin terhalang lagi. Shaf paling belakang makin nggak bisa lihat imam. Tapi coba perhatikan hadirin. Ketika imam ruku, ternyata yang ikut ruku bukan shaf pertama, shaf paling belakang pun juga ikut ruku. Padahal dia nggak melihat imam. Tapi kenapa bisa ikut ruku? Sebab dia lihat orang yang ada di depannya. Orang shaf yang di depannya. Shaf yang di depannya ruku, kenapa ruku? Dia nggak lihat imam. Sebab saya lihat shaf yang di depan saya lagi. Terus mata rantai bersambung shaf demi shaf demi shaf, sehingga mereka bisa melakukan hal yang sama yang dilakukan imam. Itu dia. Bahkan makin pentingnya mata rantai yang begini hadirin, tertibat, terikatnya, terhubung, terkoneksinya antara makmum dengan imam. Nah begitu juga kita kalau belajar dengan guru, terkoneksinya kita dengan Rasulullah. Sebab guru-guru kita ibaratnya mata rantai yang bersambung, menyambungkan pada kita. Silsilah mata rantai yang bersambung dari Nabi sampai ke kita hadirin. Oleh karena itu, kesempatan tiba ilmu agama Allah dengan seorang guru, la budda bi syaikhin tasiru bi sayrihi min ahlillahi wa nufusi zakiyati. Kita wajib belajar, duduk di hadapan para ulama, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kalau kita udah belajar, duduk di majelis taklim, yang berikutnya jangan lupa niat yang baik, niat yang tulus karena Allah, niat yang ikhlas. Sebagaimana tadi kita disebutkan, ketika menyebutkan kisah syaitan ini dan itu hadirin, syaitan bisa mengganggu umat manusia kecuali orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas akan tahan, bangga orang ikhlas yang bisa ganggu. Makanya hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, buat kaum mukhlisin, ya, arti kalau kita melakukan sesuatu, ikhlaskan niat kita. Niat dalam menuntut ilmu agama, niat yang ikhlas. Niat pergi ke masjid, niat yang ikhlas. Niat ibadah, niatkan yang ikhlas. Sebab kalau nggak ikhlas percuma, bakal gugur pahala ibadah kita. Maka ikhlas niat. Maka Imam Ibn Rushd menyatakan dalam kitab Syarah Zubatnya, wa khalisin niyati qabla al-awali amali wa atibaha maghrunatan bil awwali fa in tadum hatta balaghta akhirah usta tawaban kamilan fil akhirah. Khalisin niyat, ya, perbagus niat, perbaiki niatmu sebelum beramal. Oke, kita mau hadir majelis taklim, apa niat kita? Niat kita, niat benar-benar ya Allah, saya niat belajar biar ngerti cara ibadah yang benar. Saya pengen lakukan ibadah sesuai yang kau ajarkan, yang kau perintahkan. Saya niat mencari ridho. Saya niat selamat dari gangguan syaitan. Saya niat selamat dari tipu daya syaitan. Ada. Ini yang kita niatkan hadirin. Niatkan ikhlas semata-mata cari ridho Allah. Bukan niat, kenapa hadir majelis taklim? Gak enak gue sama tetangga, ntar dianggap miring lagi kalau hadir majelis taklim. Ntar takut dibully nih kalau nggak hadir majelis taklim, duduk deh. Niatnya terpaksa. Atau niat yang lain, kenapa hadir majelis taklim? Enak deh, habis taklim, ntar lain pagi lagi besek segala macam. Ya ada niat besek hadirin. Ya kayak begini, ya kurang baik. Makanya khalis niat, perbagus niat, perbaiki niat kita. Niat yang ikhlas semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah. Ada. Maka kalau niat udah baik Pak, udah aman. Insya Allah Allah jaga kita, Allah selamatkan kita, Allah bimbing kita daripada kehidupan di dunia yang fana yang sebentar. Allah berikan kita taufik hidayahnya, Allah selamatkan kita dari godaan syaitan. Amin ya rabbal
alamin.